Di situ saya down sama teman saya, oh takut, udah rencana kabur lah. Dia bilang gitu kan, kabur, ayo kabur. Temen yang dari Bogor juga Singa tuh, dia kabur berdua, kabur sama orang Jawa Timur juga, belajaran juga, kabur, ketahuan disuruh balik lagi bang, itu dipukulin lah. Sambil yang si senior ini nggak terima bang, ngambil ke dapur, ke koki, ngambil golok, tekongnya turun, diselamatin lah di situ. Udah yang gitu kan, pasang buih, dia bilang gitu kan. Jadi di stop, kita nggak ada narik ikan lagi, langsung nyelamatin di situlah kejadian itu. Mantau ke atas, tiba-tiba dia lari ke layaran, ke yang bawa kapal, ke wakilnya. Dia lari, bang, Mas Asep meninggal, dia bilang gitu kan. Yang lain pada panik, kapal berhenti, tekong kasih tahu, pada naik lo ke atas kita semua. Nengok ke atas, keadaannya itu udah keras bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Fikri. Waduh, ya. Abang. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik bang. Sehat bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Fikri nih. Nah sebelum Bang Fikri nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Fikri ya. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan untuk membagikan pengalamannya ya ke teman-teman semua nih gitu kan. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Fikri, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya. Nah Bang, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya pada video kali ini Bang Fikri pengen ngebagiin pengalamannya saat jadi ABK. Oke, ABK kapal apa nih? Cumi? Kapal tuna bang. Kapal tuna, iya. Oke. Kejadian ini tahun berapa itu Bang? 2023, bulan November tuh. Baru balik dong berarti nih? Iya. Oke. Dan ya sekitar setahun yang lalu lah ya, berarti kan baru balik gitu kan ya. Nah, katanya nih Bang, dalam menjadi profesi ABK ada teman Bang Fikri yang meninggal dunia karena ada kekerasan dari yang ABK yang lainnya gitu ya. Oke, ini gue udah lama banget sih nggak dengerin cerita ABK gitu kan. Mungkin banyak juga ABK yang udah pernah cerita di sini yang semoga aja nih pengalaman Bang Fikri ya didengar oleh ABK lain dan juga pemerintah Bang ya. Oke. Ya wis, tahan dulu kali Bang ya, cerita nih Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Fikri, silakan kopinya Bang. Alhamdulillah. Udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi pertamanya di tahun 2023 bulan Oktober itu saya cek Facebook lah. Kebetulan saya main sosial media,
Di Facebook itu teman-teman saya pada kerja semua. Di situ saya bingung, nggak ada kerjaan. Saya cobalah. Jadi ada lewat dari Facebook itu membutuhkan ABK. Berarti ya ke lowongan pekerjaan di sebuah postingan iya, Facebook. Iya. Oke. Dari Facebook. Nemu postingan katanya membutuhkan ABK untuk di Bali, dia bilang gitu kan dari postingannya. Ada nomor teleponnya di situ. Saya ambil lah nomor teleponnya, ambil. Saya coba di kontak lah dari situ. Bang, emang benar ada lowongan kerjaan gitu kan. Oh iya bang, kebetulan ada gitu kan, bilang gitu. Ada kebetulan lagi membutuhkan untuk 3 hari lagi berangkat, dia bilang gitu pertamanya. Oh iya bang, saya kontak lagi, syaratnya apa aja bang, saya bilang gitu kan. Syaratnya cuma foto KTP sama kakak aja, dia bilang gitu. Saya fotoin di situ, saya belum cerita sama orang tua, sama kakak belum. Itu kan, untuk jadi penjemputan apa saya ongkos sendiri, apa gimana bang, saya gitu tanya. Setelah dari situ untuk ke Bali dijemput, dia bilang gitu kan. Nanti ada pihak untuk menjemput, dia bilang gitu kan. Siapnya kapan bang? Saya bilang gitu kan ke itunya. Siap jemputnya kapan? Dia bilang katanya kalau misalkan sekarang ngechat biasanya besok, dia bilang gitu kan. Siapin aja bang, kayak berkas-berkasnya dibawa, untuk fotokopi KTP-nya dibawa, kakaknya dibawa gitu. Saya nggak ada uang sama sekali, saya terus terang di situ bilang. Saya belum tahu itu calo, belum tahu itu yang balas-balas dari chat itu. Nggak ada uang bang. Untuk itu nanti buat makan di jalan, nanti dikasih, dia bilang gitu kan, transfer buat perjalanan kita nanti ke sono, dia bilang gitu. Oh iya bang, saya bilang gitu kan. Nih bang, dia langsung ngirimin data-data kayak gaji di situ, kayak premi, hasil nantilah gitu sistem gajinya. Saya baca-baca di situ, pertama gaji 60.000 satu hari. Itu dari hariannya. Kontraknya selama 8 bulan dari situ. Kontraknya 8 bulan. Kayak preminya dalam 1 tahun itu 100.000. Premi itu apa tuh bang? Bonus, kayak bonus ikan itu, bonus. hasil tangkapan kita lah. Okay. Hasil tangkapan kita gitu bang. Setelah dihitung-hitungin, wah lumayan, saya bilang gitu kan. Lumayan lah. Saya coba langsung ngomong sama orang tua kan. Ngomong saya mau berangkat ke kapal, saya bilang mau ke Bali deh. Tetap nggak ada yang percaya bang, soalnya saya orangnya nekat lah, ibaratnya mau tahu gitu, penasaran orangnya. Dijemput nggak, sampai nangis di situ. Padahal belum ada yang datang gitu. Setelah besoknya, saya siapin barang-barang kayak baju, kayak KTP saya bawa. Nelpon lah, saya bang udah di titik penjemputan, dia bilang gitu. Oh ya bang, saya nyamperin, itu yang jemput itu pakai mobil kayak Avanza gitulah. Mobil Avanza datang, saya bilang suruh ke rumah dulu lah biar tahu, jadi keluarga itu orang tua tuh tahu bahwa dijemput gitu. Terus dari situ om saya datang, ditanyalah si pihak itunya, yang jemputnya ditanya, bang bener dari Bali, dia bilang gitu. Saya enggak, dia bilang gitu, saya bukan dari Bali, saya cuman kayak driver apa sih, bukan, jadi travel. Ya jadi travel gitu. Dari situ om saya itu bilang, bener nggak ini resmi nggak gitu kan, kapalnya resmi nggak ini, coba kalau ada terjadi apa-apa tanggung jawab nggak, kata om saya gitu. Bilang, oh saya kalau di luar itu saya nggak tahu, saya sekedar ngejemput, dari bapak ini dijemput, suruh itu berangkat enggaknya itu tergantung dari masnya, dia bilang gitu kan. Saya tetap maksa, saya pertama nggak diizinin, nggak boleh berangkat, sampai nangis kan orang tua saya, om saya, jangan berangkat kan, takutnya ada kayak jual, dia bilang itu kan, nakut-nakutin gitu. Saya tetap maksa, udah bang berangkat aja, saya bilang gitu kan. Saya berangkat aja sampai lari, ya kan orang tua saya ngejar di situ. Saya nggak bawa bekal sama sekali, nggak bawa uang, cuman ada di saku cuman 15.000 itu bang. Saya berangkat lah di situ, berangkat Oktober, bulan Oktober itu akhir-akhir, ada tanggal 26-an lah, 26 Oktober berangkat. Setelah perjalanan berangkat itu, saya kira kan dibawa ke Tangerang tuh bang. Di Tangerang tuh kirain naik pesawat atau bagaimana gitu. Ternyata ada ABK juga di situ. ABK yang lain? Ada ABK juga yang bareng gitu. Setelah ketemu ngejemput itu, orang itu naiklah dia ke mobil. ABK juga bang, dia bilang gitu kan, di mobil. ABK juga bang, iya. Saya bilang gitu kan, ABK. Di situ ada 2 orang, saya sama dia doang gitu, sama supir. Saya bilang, dari mana bang? Saya bilang gitu kan, saya dari Bogor.
Oh sama bang, saya juga dari Bogor. Saya bilang, Bogornya mana? Jasinga, dia bilang gitu kan. Sebelumnya udah pernah ngalamin nggak bang? Saya bilang gitu kan, kerja di kapal. Kalau saya kan baru, belum tahu lah gimana. Udah, dia bilang itu pertamanya. Di kapal apa cuman itu juga nggak jadi katanya, dia bilang gitu bang. Itu juga nggak jadi katanya. Oh yaudah ya bang, sekarang alhamdulillah. Saya bilang ada temennya, saya bilang gitu kan. Udahlah gimana nanti aja lah perjalanan kayak gimana buat dibekal. Saya nggak bawa uang sama sekali bang, saya bilang gitu kan terus terang. Terus untuk pihak calonnya minta aja, dia bilang gitu, minta aja buat kayak makan gitu kan, beli rokok. Saya coba nelpon lah di situ. Saya udah di Tangerang bang, saya bilang gitu kan ke si calonnya itu. Saya belum makan, saya bilang gitu kan. Saya ditransfer lah di situ 50.000 buat makan di situ. Saya cuma beli rokok di situ. Nah setelah dari situ berangkatlah kita. Berangkat itu, tapi setelah di pertengahan perjalanan ada orang juga bang ngejemput itu barengan gitu. Pertama masuk orang, saya tanya mungkin ini ABK juga gitu kan. Saya bilang saya bukan katanya, saya bukan ABK, dia bilang gitu sambil ada barang juga. Saya dibawa sampai ke Subang dulu bang, ke Subang, nyampe Subang nganterin paket itu sampai jam 3 subuh lah perjalanan tuh. Berangkat, nyampe itu saya dianterin sampai ke Tegal. Di Tegal itu saya ganti nganterin cuman ke Tegal, saya ganti transportasi di situ. Ada elep, kita itu pakai elep, ada elep itu udah banyakan lah di situ. Udah ada penumpang-penumpang yang lain. Saya nanya masuk di situ. Udah macam-macam, ada yang ke Bali, ada yang ke Surabaya, kemana gitu. Tapi bukan ABK semua. Kalau di itu cuman ABK cuman kita berdua doang di situ. Kita berangkat perjalanan itu hampir 2 hari bang, hampir 2 hari perjalanan tuh di LP itu. Hari pertama itu nggak ada apa-apa lah, tidur makan gitu. Tapi saya ngobrol-ngobrol tuh sama teman saya, bang gimana ya? Saya baru pertama kali, udah ada nggak ada teman, udah tenang aja dia bilang gitu kan. Tenang, kita saling jaga-jaga aja dia bilang itu. Oh ya bang, saya berangkat di perjalanan itu si mobilnya itu ada kendala lah di situ. Bannya itu bang, asnya dari ban itu patah. Jadi mobil itu jalannya pelan lah, tapi tetap masih dipaksa itu di jalan tol itu di KM berapa itu nggak tahu. Dia udah masuk Jawa Timur lah, udah masuk situ kita diam dulu lah. Itu kisaran jam 2 siangnya itu, jam 2 siang kita dipaksa diam di rest area. Nunggu gimana nih cara ininya, saya nunggu dulu lah di situ. Udah posisi uang udah habis apa nggak habis. Udah teman saya bilang, bang saya nggak ada uang lagi nih, saya lapar, saya bilang itu, saya pinjam dulu lah, saya bilang gitu kan. Oh ini ada, kita bareng-bareng aja lah, dia bilang gitu. Lalu di situ ada mobil apa sih itu, kayak setiap tol itu ada mobil kalau misalkan kita mogok tuh ada patroli. Iya patroli itu, dibantuin lah di situ, dibantuin dibeliin alatnya gitu buat ganti. Nah setelah dari situ jalan lagi mobil. Kebetulan di situ ada orang Bandung juga, cuman bukan ABK. Saya ngobrol-ngobrol kan di situ. Bang ke Bali juga, saya bilang gitu. Ya ke Bali, cuman saya kerja di pipa, dia bilang di proyek, di bangunan. Oh ya, lu kerja di mana ya? Abang kerja di mana? Saya di ABK. Langsung dia bilang, nyeletuk lah. Bilang, bukannya ABK itu kayak gini ya? Dia bilang gitu. Banyak yang kekerasan, banyak yang pulangnya ada yang meninggal gini. Saya di situ langsung diam. Emang gitu ya bang, saya bilang gitu kan. Saya baru pertama kali saya bang, gitu. Saya baru nyoba-nyoba lah. Enggak sih, nggak tahu juga, ada yang bilang aja gitu, banyak yang bilang. Nanti saya coba minta nomor teleponnya deh, kata yang orang Bandung itu. Minta nomor teleponnya, kalau misalkan kejadian apa-apa di sono nggak betah, hubungin aja. Kalau mau kabur apa di situ udah ada rencana lah di situ. Teman saya yang orang Bogor itu, yang orang Jasinga itu bilang, ya dia minta nomor teleponnya di situ. Udahlah, nyampe lah kita bang. Nyampe di ibaratkannya di mes bawa calo itu. Kita nyampe, turun drivernya itu, supirnya turun, dia minta ongkos ke si calonnya, dibayar lah di situ. Kita baru nyampe, di situ langsung ditanyain KTP mana, dia bilang gitu. Data-datanya tanda tangan di sini, tanda tangan. Baru nyampe tuh itu mesnya kalau mau istirahat di situ, dia bilang gitu. Setelah nyampe kita belum ada sejam belum ada, dia langsung si calonnya bilang, katanya teman-teman kamu aja udah di kapal, dia bilang gitu. Langsung aja ke kapal sama kamu gitu, sama dia yang bilang gitu kan. Ya udah saya ngikutin, saya siap-siap.
Berangkatlah dibawa 2 motor itu bang, 2 motor. Jadi si calonnya nggak tahu lah ada 2 apa gimana nggak tahu. Saya sama dia jadi satu motor 2 orang lah. Saya dibawa ke dermaga, oh mungkin itu kapalnya kata saya gitu kan. Banyak kapal lah di situ, kapal-kapalnya besar lah. Itu nyampe situ dermaga, si calonnya langsung bilang, tuh kamu ngelewatin 5 kapal di situ, itu kapal kamu, dia bilang gitu kan. Itu kan kapalnya ini gitu. Nggak bisa saya sebutin ya bang, nama kapalnya. Itu kapalnya, oh ya saya nyamperin lah ke situ. Lewatin 5 kapal, di situ ada 4 orang ABK di situ lagi ngeluarin kayak alat-alat pancing, bersih-bersih lah di situ. Saya datang ke situ, bang saya ABK ini, saya bilang gitu kan. Kamarnya sebelah mana ya? Itu di atas, dia bilang gitu kan. Itu di atas, taruh aja barang-barangnya di atas. Saya naik berdua, ternyata saya salah bang. Salah naruh barang-barang, ternyata saya naruh itu di kamar tekong. Saya nggak tahu, tiba-tiba turun lah ada salah satu ABK marah-marah di situ bang. Pertamanya itu bukan kamar lu, dia bilang gitu kan. Kamar ABK itu di sono, dia bilang di belakang. Oh iya bang, saya maaf bang, saya nggak tahu, saya bilang gitu kan. Dipindahin lah ke kamar kita di belakang, dipindahin, saya naruh di situ. Saya bilang ke teman saya, ya ke bawah yuk, yang lain udah pada kerja. Kata teman saya, capek lah kita baru nyampe gitu kan, belum ada istirahat sama sekali. Istirahat dulu aja nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Oh ya udah ya, saya turun ke bawah, teman saya tetap di atas ke ABK. Saya salaman lah di situ, bang saya ABK baru, saya bilang gitu kan. Apa aja yang harus dikerjain saya belum tahu. Oh enggak bang, dia bilang baru bersih-bersih aja di sini, beres-beres. Dia bilang itu ngangkatin ini, mulai ngecat kapal di situ. Teman saya dari atas turun, bang saya mau minta istirahat dulu, saya capek perjalanan gitu kan. Oh ya udah istirahat dulu, saya istirahat lah di situ bang. Di istirahat 1 hari di situ, saya nggak kerja apa. Tiba-tiba maghrib setelah jam 7 kan rame di situ kapal-kapal bang, kayak ABK yang lain. Datanglah 6 orang dari Bandung itu, 6 orang datang, satu grup lah ibaratnya datang. Ngobrol di situ, bang dari mana bang? Dari Bandung. Oh sama kita juga Bandung, gitu kan. Saya Bogor bang, sama-sama Sunda. Oh iya, Bogornya di mana? Di Sentul, saya bilang gitu kan. Oh iya kita sama-sama Sunda lah. Gitu. Dari situ kita istirahat tuh bang, semua istirahat. Kita nggak bisa tidur di situ karena posisinya panas, udah panas. Oh mungkin kayak gini lah kerjanya, belum tahu kayak gimana. Nah di situ saya dikasih makanan lah bang, makanan nasi bungkus. Pertamanya nasi bungkus, udah makan istirahat. Jadi setelah dari situ kita belum lepas tali bang, kita itu 3 hari apa 5 hari lah di situ. Nah di situ kita dikasih uang lah pertamanya dari si calo dulu buat beli makan lah, buat ini, buat beli rokok ya. Nah dari situ katanya bulan November tanggal 9-nya kita rencana lepas tali nih bang. Logistik semua datang masuk ya kan. Kita itu dikasih, disebutnya bon-bonan, katanya bon-bonan lepas tali katanya. Sore nanti bon-bonan lepas tali, logistik turun paginya. Nah si teman saya ini yang orang Bogor ini tahu dari temannya bahwa ada kita kalau setiap udah istirahat jam malam itu kita sering nongkrong ngobrol gitu sama ABK kapal lain lah. Ada orang Manado, dia bilang kalau kerja di kapal, kalau belajaran jangan dulu lah, kalau misalkan ke kapal tuna, kapal reject, dia bilang gitu jangan dulu, soalnya keras, dia bilang gitu kan. Di situ saya down sama teman saya, takut, udah rencana kabur lah, dia bilang gitu kan. Ayo kabur, temen yang dari Bogor juga Singa tuh kabur katanya. Kalau misalkan KTP udahlah nggak apa-apa, dia bilang gitu. Rencana kabur di situ ketahuan bang, ceritanya ketahuan lah. Dia kabur berdua, kabur sama orang Jawa Timur juga, belajaran juga, kabur, ketahuan disuruh balik lagi bang. Itu dipukulin bang. Sama? Kabur. Jadi kalau misalkan kita kabur tuh kayak ketahuan gitu loh bang. Ketahuan tuh bukan di area dermaganya, di penyeberangannya itu. Bisa sampai ke situ ya? Di penyeberangannya itu ketahuan, di situ dipukulin lah. Balik lagi bang, ada lagi ke kapal, di situ rencana lepas tali. Dia jadi ngegantiin lah bang, jadi yang teman saya itu ngegantiin uang transportasi
yang dijemput itu dibalikin, jadi dia tetap nggak ikut itu. Kalau saya sendiri kan ikut di situ. Ya jadi di kapal itu ada yang daftar dari datanya itu ada 28 ABK plus sama tekongnya di situ. Kebanyakan dari Jawa Barat. Jawa Barat itu hampir 14 orang lah. Yang dari Medan bawaan tekongnya bisa disebut sama senior, ada belajarannya juga. Ada 7 orang atau 8 orang di situ. Sisanya paling Jawa Timur, Jawa Tengah lah. Itu di situ dikasih air minum bang, kita dikasih air minum itu dalam botol aqua, dikasih paling seteguk dari gelas, pindahin minum, suruh minum semua di situ. Tekongnya sambil bawa kertas kuning bang, banyak itu, nggak tahu tulisannya kayak Cina gitu tulisannya. Sama suruh masuk ke kamar tekong, ya kan minumnya di kamar tekong, minum airnya. Sama di situ ada kayak kamar kecil gitu bang, tempat kecil lah. Tempat kecil itu ada lampunya, sama catnya itu beda sendiri, kayak kotak gitu. Di situ ada patung bang, di situ ada patung kecil, sama ada dupa di situ, kayak bakar dupa gitu. Sama ada di kotak kecil lah, kotak kecil kayak buah gitu bang, buah kopi di situ adalah di situ. Setelah dari situ kita berangkat sambil nyiapin barang-barang. Baru juga 3 jam di situ banyak yang mabuk laut bang. Di situ kata tekongnya jangan di kamar, turun ke bawah, dia bilang gitu kan. Kalau dari kamar gitu, jadi posisi kamarnya bang di atas, jadi tempat halamannya itu di bawah, halaman tempat kerja di bawah, jadi ada tangga sama tempat layaran bawah kapal itu di belakangnya kita. Posisi kamar kita itu ABK tuh cuman bisa buat duduk doang ini bang. Jadi ini batasnya paling ya segini doang, 20 cm lah. Jadi kita nggak bisa diri, nggak bisa ngusik, nggak bisa apa gitu. Nah bon-bonan kita nih bang, perjalanan kita posisi lagi mabok laut, bon-bonan kita kayak mie gitu kan. Kita ngambil bon-bonan mie sampai ada yang 4 juta, 5 juta kayak persiapan buat kayak mie, kayak baju gitu. Nah sampai 5 juta, 6 juta gitu. Bon-bonan kita tuh hilang bang, bukan hilang kayak dibobol gitu, habis dibobol bang. Kita belum tahu pelakunya siapa di situ, belum tahu karena kita posisi lagi mabok laut. Abang kerugi berapa tuh pas kasbonan tuh? Kasbonan aja saya hampir 5 juta bang, 4 juta lebih lah di situ, hampir 5 juta. Bon-bonan habis di situ bang, nggak semua habis sih, paling ada sisanya, paling mie apa gitu. Di situ baru juga hari pertama kita kan mabok laut, nggak mau apa-apa bang, nggak mau apa-apa, minum aja kita muntah lagi gitu, sampai nggak bisa ngapa-ngapain lah. Inget sama langsung kok gini gitu kan, mabok laut gini. Udah di situ aja belum tahu kerjanya aja udah mau minta balik lagi bang, dalam hati tuh udah nggak inilah saya bilang gitu kan. Teman-teman saya sama pada mabok. Sebenarnya kekerasannya dari sini bang, pertamanya mulainya. Baru juga dalam perjalanan kita belajar kayak cara mancingnya kayak gini, nanti kayak gini, dia bilang gitu kan kayak seniornya. Salah dikit aja udah dipukul bang di situ. Kok gini banget gitu kan, kok kerja di kapal gini banget gitu kan. Yang lain cuman bisa neoin bang, neoin yang dipukul itu. Dipukul sama tekong atau senior? Sama yang orang yang bilang deh jangan malu-maluin abang, yang itu. Yang itu. Senior lah. Nah, seniornya gitu. Terus di situ dipukul, nggak bisa ada yang lawan, cuman diem gitu nengokin. Oh kayak gini banget, yang lain pada takut juga, gemeteran juga, saya juga gitu kan. Dan dari situ udah di situ berjalannya waktu kayak gini, cara ininya kayak gini, belum itu tuh bang, belum kerja bener gitu, baru dikasih tahu kayak gini. Setelah nyampe lah meskipun waktu nyampe di titik tempat mancingnya, tempat nabur pancingnya itu di perairan Australia bang, bukan di laut kita jadinya. Berarti berapa hari tuh bang perjalanan? 18 hari. 18 hari Perjalanannya sampai ke tempat titik itu tuh Australia. Ya. Nyampe itu lintang 32. Dinginnya bang minta ampun. Pertama itu. Lintang 32. Dinginnya itu pakai jaket aja sampai 4. Saking dinginnya gitu kan. Semua udah pada sembuh mabok laut. Mulailah bang di situ pertama kita buang pancing, nabur pancing. Itu kita buang pancing itu jam 4 pagi bang.
jam 4 pagi itu kita mulai pertama gitu kerja buang pancing. Itu yang kerja itu pertamanya cuma seniornya aja. Kita itu cuma ngeliatin caranya kayak gini kasih tahu. Nabur pancing itu bang, jadi kapalnya jalan itu, jadi alatnya itu kayak disebutnya menglen sama yoka itu yang ada pancingnya. Menglen itu dari tali pertamanya gitu, tali pertamanya. Nah buang pancing sama umpan dibuang, terus itu jangka 3 mil 4 mil disebutnya ada buih itu patokan pertama itu dibuang buih, baru pancing itu sekali naburin kurang lebih 6.000 pancing bang. Jadi jaraknya itu berapa mil gitu, pokoknya dari jam 4 pagi buang pancing itu sampai jam 12 siang sampai jam 11 siang sekali buang pancingnya gitu. Nah beres lah buang pancing, udah pada tau lah sedikit gitu. Di situ mulai istirahat lah bang kita. Jam 12 itu istirahat. Pertama itu semua ABK kerja lah ibaratnya. Kita dibangunin jam 4 sore. Jam 4 sore kita mulai kapal jalan lagi, narik ini bang, narik pancingan kita yang pertama dibuang itu. Ada nyari patokannya buih disebutnya, diambil lah di situ. Mulai ada kerja lah, cara kerjanya yang sebenarnya gitu kan, narik pancing. Jalan narik pertama itu masih ibaratnya belum ada apa-apa lah, kejadian apa-apa masih normal. Dan berjalan mungkin sejam ada yang salah tuh bang. Mungkin belajaran posisinya diam kan, jadi kerjanya lari-lari bang. Diam aja mungkin, yang baru itu orang Bandung tuh bang. Orang Bandung diam aja, dipukul bang sama senior yang itu. Saya sebutin aja namanya si A ya bang. Mas A ini mukul bang dari belakang sampai ininya berdarah nih bang. Berdarah, mukul tuh nggak sekali mukul dia mata ke belakang, dipukulin lagi terus sampai dia posisinya terbaring. Orang itu yang lain cuma pada diem di situ, pada shock semua, pada takut di situ. Sampai giginya pun copot bang. Sampai giginya copot, berdarah di situ. Tekongnya dari atas nengokin doang, cuman gini, nengokin doang. Seniornya cuman bisa bilang, kalau kerja yang benar, dibilang gitu kan. Kalau kerja itu yang benar, dia bilang jangan edel-edel. Dia bilang kayak gitu. Gerakannya di situ, di kapal tuh gerakan itu jadi cepat kita bang, harus cepat, satset lah bisa sebut gitu. Nah setelah situ kejadian pertama itu narik ikan lah. 3 jam kemudian narik ikan. Oh cara narik ikannya kayak gitu, jadi ditarik pakai mesin si menglennya bang, ditarik pakai mesin. Nanti si yokanya itu yang ada pancingnya dilemparin, kalau berat ada ikannya terasa bang. Ditarik, ada yang khusus narik ikannya lah, senior ditarik ikan, tuna. Saya kan pada nggak tahu kan, yang lain setrum, jadi ada setrumnya juga. Ditarik, narik kan ikannya, narik orangnya ke bawah, di situ pasang setrum bang, di yokanya pasang setrum. Yang bagian nyetrumnya itu wakil bang di atas, yang bawa kapal itu wakil. Tekongnya sekedar nengok, tidur lah tekong tuh. Setrum datang ikan, udah naik ikan, ikannya besar gitu kan, seru banget gitu kan kerjanya. Nah di situ ikannya itu hari pertama itu cuma dapat 6 ikan doang bang, ikan tuna. Paling ya ada ikan hiu gitu, paling cucut, disebutnya cucut kalau di sana, cucut. Sampai itu narik pancing 6.000 pancing itu dari jam 4 sore sampai pagi bang. Cuma dapat 4. Pertama itu 6, dapatnya cuma 6. Dapatnya cuma 6. Enggak ditarik semua jadi pancingnya bang. Enggak ditarik semua pancingnya, paling sekitar nariknya 4.000 pancing. Nyampe jam 4 subuh ibaratnya disambung lagi bang. Enggak ditarik semua, disambung lagi sama buang umpan itu. Nah kerjanya cuma kayak gitu doang. Cuman kekerasannya bang, hari kedua berjalan mulai buang pancing, dikasih tahu kan cara kerjanya gini, dicobalah pada yang baru-baru. Salah dikit pukul lagi bang. Semua ABK pasti kena pukul lah di situ. Termasuk abang juga berarti? Iya, saya juga ngalamin pertama tak bisa itu. Ngalamin pertama, saya disebutnya bukan buang pancing, kita itu belajaran nggak dikasih buang pancing, soalnya bahaya kan. Jadi bahaya pancingnya gitu kan, nyangkut kena tangan udah nggak bisa gitu, nggak bisa diselamatin. Nah setelah dari situ saya megang, ada yang buang menglen, ada yang buang umpan di situ. Dipukul bang, saya pertama kena pukul di situ. Saya dijab sekali dari depan, dipukul. Kalau kerja kayak gitu terus, dia bilang rusak semua ini alat-alat, dia bilang gitu kan. Pertama dari situ saya dipukul. Yang lain coba pada nengok bang, ada yang bantuin di situ. Ya bang maaf bang, saya bilang gitu kan.
Saya nggak, ibaratnya belum tahu bang cara kerjanya. Saya bilang gitu, jangan kayak gini bang, saya bilang jangan asal mukul gitu kan. Di laut bebas boy, dia bilang gitu bang pertamanya. Gitu kan, siapa yang kuat ya dia yang berkuasa, dia bilang gitu kan. Kalau kuat mental, kalau kuat nyali, dia bilang aman-aman aja di kapal, dia bilang gitu kan. Nah, ada 2 orang Bandung salah juga bang di situ. Dipukulnya membabi buta bang, pakai barang itu. Badannya tinggi besar lah, badannya tinggi besar. Di situ dipukul sampai berdarah, sampai diinjak-injak kepalanya. Di situ sampai ambil pipa juga bang, pipa besi segini dipukulin banget kepalanya. Di situ sampai nggak sadar lah, sampai nggak sadar. Tekongnya turun dari atas, ngedenger teriak-teriakan di situ. Turun dari atas, kenapa dia bilang gitu. Cuman bilang, "Nih goblok aja yang kerjanya," sama senior bilang gitu. Nah, di situ langsung tekongnya bawa ke depan. Dibawa ke depan bang, dipukulin bang di situ. Dipukulinnya yang lain cuman pada nengokin, pada ibaratnya lari itu ngumpet gitu, takut, saking takutnya di situ. Tiap hari kayak gitu terus bang. Buang pancing pagi itu, jam tidurnya itu kita pertama 3 hari pertama itu dibagi 2 pertamanya. Dalam 27 ABK, 28 sama tekong 27 ABK, semuanya 26 lah dihitungnya. Jadi yang kerja yang bawa kapalnya wakil diambil 1, jadi ada 26 orang dibagi 2 pertamanya bang. Ada 14, ada yang 12. Yang 12 itu ada yang seniornya banyak gitu. Yang 14 itu seniornya sedikit, paling 1-2 gitu. Di situ baru juga berjalan 2 hari berantakan bang kerja. Jadi nggak ke inilah sama semuanya itu berantakan lah kerja, jadi acak-acakan semuanya, nggak beres kerjaan, jadi banyak, malah jadi banyak kerjaan gitu. Rencananya jadi itu dibagi 3 bang. Kita kerja dibagi 3, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Jadi sistem kerjanya ada 5 jam tidur, 15 jam kerja jadinya bang. 2 grup kerja, 1 grup tidur. Sip-sipan kayak gitu terus. Lancar lah, walaupun berantakan sedikit demi sedikit gitu. Lancar lah, tapi tetap berjalan. Kita di situ dibagi 3 itu paling kita tidur 4 jaman lah. Dalam sehari kita tidur 4 jam bang. Kerjanya itu sampai 17 jam. 17 jam, 18 jam kerjanya. Jadi yang ada korban nih bang. Korban itu yang sering salah lah ibaratnya. Kurang orang tua, bukan bisa dibilang orang tua, umurnya 35 tahunan lah kurang lebih. Tinggi besar, badannya besar, cuman kerjanya kurang nangkep bang. Dikasih tahu sekali nggak paham, 2 kali nggak paham, itu yang sering kena pukulan tuh itu. Dia sakit bang, posisinya berantem sama orang Sunda juga sebenarnya. Sampai jatuh ke Palka. Ke Palka itu freezer tempat es bang. Ketinggiannya ya kurang lebih 3 meter lah tingginya. Jatuh ke situ, di bawah itu banyak ikan-ikan yang udah beku, udah kering, kayak sirip kan itu pada tajam bang. Jatuh ke situ, bocorlah kepalanya. Di sini bocor, robek, kakinya kena pipa, kena ikan, sampai nggak bisa jalan lah. Bisa dibilang kayak seleo apa patah gitu. Langsung dibawa, diobatin sama wakil sama tekongnya. Diobatin, di situ dia mulai dari situ nggak masuk kerja lah bang di situ. Hari pertama masih pada didiemin gitu kan, hari kedua masih pada didiemin, mulai hari ketiga di situ udah mulai langsung ditegur bang, lu kerja enak-enakan sakit gitu doang lu gitu kan. Kakinya besar bang, bengkak, disebutnya di kapal tuh kayak kaki gajah bang. Karena penyakitnya besar di situ, nggak bisa jalan, nggak bisa apa, dipaksa suruh kerja bang. Ditarik lah, digusur lah bang orang itu, ditarik ke bawah sambil nangis-nangis, tetap nggak bisa diri, nggak bisa apa, dipaksa suruh kerja di situ. Sampai kena ombak-ombakan, dia kerja sambil ngesot bang kerjanya. Tapi dia bagian kusutan, badan kusutan gitu doang. Kita yang di depan ombak-ombak, kena ombak, emang posisinya pengen marah terus bang hawanya. Ombak-ombak, kena ombak, capek, sedangkan dia cuma duduk kerjanya kayak gitu. Banyak ABK yang ngisengin dia lah, ambil pelampung itu, pelampung tuna itu berat lah lumayan, ada 1 kilo 2 kilo, cuma posisinya plastik keras bang. Lemparin kepalanya bang, lemparin kena kepalanya, bocor lagi, dia gitu. Cuman jawaban dia ampun cuman gitu doang bang. Sampai ngadu lah ke tekong, dia naik ke atas, ngadu ke tekong, sama tekongnya pun malah dipukul bang di situ. Lu kerja malas-malesan, minta pulang. Walaupun pulang utang lu udah banyak,
Tekong bilang gitu, bang, utang lu banyak, sedangkan lu pulang lu ada nggak uang buat bayar ganti utang, dia bilang gitu kan. Lu kerja aja sehari cuma 60.000, dia bilang gitu. Nah di situ dia digusur lagi, tarik lagi ke bawah, bang. Suruh kerja lagi, minta izinin nggak diizinin, ya kan, disiksa lagi di bawah, bang, sama PKK lain, dipukulin sampai banyak yang sakit, bang. Banyak yang sakit tuh luka dikit aja 4 bulan 5 bulan, bang, sembuhnya. Luka dikit jadi besar 4 bulan 5 bulan baru sembuh gitu kalau luka di situ. Nah kejadian ada ABK yang si Mas A ini, yang Mas A yang sering mukul-mukul orang, mukul ke teman saya, bang. Teman saya orang Cianjur, dia kebetulan di daratnya itu yang sering Muay Thai lah, MMA gitu, sering ngelatih gitu. Dia posisi pertama dipukul salah, dipukul nggak ngelawan, kedua kali nggak dilawan, ketiga dipukul ngelawan, bang. Ngelawan, mukul lagi sampai robek koyak, bang. Yang ini, yang senior ini yang sering mukulin ini, disebutnya tukang pukulnya, sampai koyak ininya. Dia lari ngambil golok, bang. Ngambil golok, di situ dilemparin kena kepalanya gitu kan. Di sini sampai koyak, lehernya koyak. Nah di situ dipindahin lah, bang, cekcok besar sampai tekongnya turun itu, sambil yang si senior ini nggak terima, bang, ngambil ke dapur, ke koki, ngambil golok, ngambil golok, ngambil pipa, dilempar-lemparin, bang, ke si orang itu. Tekongnya turun, diselamatin lah di situ. Udah yang gitu kan, posisi lagi narik pancing, narik ikan lah ibaratnya. Langsung di situ di stop, tekongnya teriak, pasang buih, dia bilang gitu kan. Jadi di stop, kita nggak ada narik ikan lagi, langsung nyelamatin di situlah kejadian-kejadian itu. Dipindahin lah, bang, dipindahin kapal, tekongnya kontekan sama kapal yang barengan kita, dipindahin kapal, siapin barang-barangnya, di situ dipindahin. Si ininya seniornya dipindahin kapal gitu, teman sayanya enggak. Nah di situ si korban masih tetap kayak gitu, bang, yang itu sering disiksa, udah disuruh tidur di luar, ya kan, sampai saking dinginnya aja gitu, kita aja yang tidur di dalam kamarnya masih dingin, sedangkan dia, kita 7 bulan di kapal itu barulah mulai si ini sering disiksa, disuruh tidur di luar, udah matanya udah kuning-kuning, bang, ya. Ini udah kuning, penglihatannya nengoknya ke atas terus. Setiap ditanya apa, jawabannya cuma ampun doang. Di situ cuma ampun doang. Kita lagi pada makan, dia bilang, bang, saya pengen ikan setan, dia bilang gitu kan. Jadi kita itu emang ambil dalemannya, daleman setan, telur setannya, itu kita paling makan cuma itu doang. Kalau mau enak itu juga gitu kan, makan cuma itu doang. Dia pengen ikannya, tekongnya marah di situ. Apa-apa lu mancing kagak apa kagak, pengen makan enak. Sama tekong bilang gitu kan. Di situ jam 7 lah, mungkin jam 7 kita lagi narik pancing semua, paling ditinggal itu 5 menit lah, bang. 5 menit ditinggal keadaan si korban. Kita ada yang satu orang itu yang sekarang yang namanya Mas S itu yang mukul ini, tim tukang pukul yang dipukul itu mantau ke atas, tiba-tiba dia lari ke layaran, ke yang bawa kapal, ke wakilnya. Dia lari, bang, mang sebutnya Mas apa ya, saya samarinnya, bang, ya, Mas Asep lah bisa sebut, Mas Asep meninggal, dia bilang gitu kan. Yang lain pada panik, kapal berhenti, tekong kasih tahu meninggal gimana, dia bilang gitu kan. Di belakang pada naik lo ke atas, kita semua nengok ke atas, keadaannya itu udah keras, bang. Baru juga 5 menit, bang, ditinggal. Kurang gitu ya? Iya, tidurnya disuruh di luar kan, karena sering ngompol di kamar gitu, udah nggak waras lah ibaratnya, udah nggak sadar nggak apa, udah keras, bang, tangannya kaku, keadaan kayak tengkuban kayak gini, bang, gitu, udah keras semua. Di situ berhentilah, kapal berhenti, langsung pada bantuin lah, dibawa ke kamar, dibukain bajunya, itu udah tangan tuh udah keras semua. Udah keras semua, kita mandiin dia tuh, mandiin aja pakai disiram pakai air tawar doang, karena kan keadaannya nggak ada kain kapan, nggak ada apa. Jadi si mayatnya itu dibungkus pakai selimut kita, karpet, dibungkus plastik, dibungkus karpet lagi, dibungkus karpet plastik lagi, sampai berlipat-lipat lah di situ. Posisinya di seperti orang layaknya yang meninggal gitu, udah nggak bisa, bang, tetap keras diikat tuh. Nah setelah itu kita gandeng, bang. Jadi tekong sama tekong tuh komunikasi, ada yang korban yang meninggal kayak gini, sakit, dibilang gitu kan.
gandeng lah kita sama tekong. Jadi tekong saya itu masih belajaran bang, masih bawa kapal itu pertama kalinya. Nah di situ datanglah sama gandeng sama kapal, kita ngegotong si mayat tersebut ke bawah, dimasukin ke freezer ikan bang. Dijadiin satu? Enggak, jadi posisinya ikannya dinaikin, dikosongin. Jadi dipasangin kasur di situ, dipasangin kasur, bantal punya tekongnya, diturunin, dimasukin ke situ bang, kamar di situ. Nah setelah dimasukin ke situ, saya kira kan semua, oh pada senang semua bang, karena kan nggak betah karena siksaannya. Oh alhamdulillah kita pulang. Kata seniornya juga kalau ada yang meninggal biasanya pulang. Dia bilang gitu kan. Ternyata nggak pulang bang, ada kapal, disebutnya kapal collecting bang. Collecting tuh yang jemput? Yang kita ngambilin ikan kita, hasil tangkapan kita gitu kan. Kayak warung lah, warung-warung itu. Jadi kita ngambil beras, ngambil logistik itu di kapal collecting. Kapal collecting itu 3 bulan sekali bang. Ke tengah ngambil ikan di kapal-kapal, pulang lagi ke tengah lagi. Nah si mayat itu dititipin bang ke kapal collecting. Nah di situ kita gandeng 3 kapal collecting 1, kapal sama kita 1 yang barengan kita berangkat yang ngebantuin ngegotong jenazah itu. Nah itu kapal collecting pada nengokin bang di situ. Nah teman saya yang orang Cikampek, nah kakinya kan sakit bang, udah itu 3 minggu lah sakit, nggak bisa kerja. Jadi ininya bolong bang, dari mata kakinya bolong sampai tulangnya nggak kelihatan, jadi nggak ada gitu, bolong di situ. Dia sambil di jalan aja nggak bisa, pengen pulang tetap nggak diizinin sama tekong. Dia barengan sama mayat bang, kabur bang. Jadi pertama mayatnya dulu dibawa, jadi di bawahnya itu pakai sampan, pakai kotak kecil sampan itu kita tarik nanti pakai tali ke kapal collectingnya. Sama kaptennya ikut, sama kaptennya kan yang ngegotong si korbannya, kaptennya sama kapten yang kapal sebelahnya, sama mayat bertiga digotong itu ke kapal collecting, dinaikin. Nah di situ teman saya dari belakang ikut bang. Jadi tekongnya udah di kapal collecting, dia dari belakang, dia naik sampan, dia minta tarik ke kapal collecting. Ditarik sama yang kapal collecting, yang pekerjanya, dia ngumpet bang. Dia ngumpet, nggak balik lagi, nggak bawa tas, nggak bawa apa dia. Berangkat kirain mau main ke kapal gitu. Tekongnya balik lagi. Nah di situ si tekongnya marah. Banyak yang bilang tuh si Uday kabur gitu kan. Tekongnya balik lagi ke kapal mau ngejemput, dia tetap nggak mau maksa bang, pengen pulang gitu. Udahlah kepaksa, tekongnya ngasih surat izin pulang. Si tekongnya tuh ngasih surat sama yang meninggal itu bang, data-data yang meninggal itu dibawa, jangan sampai ketinggalan katanya, barang-barangnya di sini gitu kan, disiapin semuanya. Udah dipindahin ke kapal collecting, kita lepas tali tali gandeng. Kita siap-siap bersih-bersih di situ semuanya. Kita nggak ada tahlilan, nggak ada apa bang. Kita malam itu ada beberapa orang termasuk saya dipanggil 4 orang yang bisa ngaji lah katanya, bacain Yasin, dibilang gitu kan. Dibacain saya sama asisten koki yang orang Bandung juga. Nah dibacain, setelah dari situ dari dupanya bang, sebelah saya kan itu posisinya dekat kamar tekong ya. Sebelah saya di situ si dupanya dinyalain tuh 4 dupa yang panjang-panjang. Dinyalain katanya bin-binnya saya kan nggak tahu. Orang tuanya siapa, ininya nggak tahu sama asistennya. Udahlah, sebisa mungkin aja kata tekongnya, dia bilang gitu kan. Yang penting kita ibaratnya ngasih doa lah ibaratnya gini. Jangan sampai kita kejadian apa-apa. Dia sendiri yang bilang bang, pertamanya tekong. Nah dari situ yang 2 orang disuruh pulang bang, disuruh pulang dari pihak PT ada kontekan sama kapten untuk buat dijadiin saksi kan. Jadi pihak keluarga nanya kenapa gitu ya, ada yang meninggal kayak gini. Jadi 2 orang dipanggil bang, disuruh pulang. Yang pulang itu asisten koki sama yang penjaga kamar mesin. Kata tekongnya gini, kalau nanti ditanya sama polisi sama pihak keluarga di sono, nanti bilangin aja jawabannya sakit. Dia bilang gitu kan, jangan ada pemukulan kekerasan. Dia bilang gitu sama tekongnya. Oh iya bang, bilang aja sakit. Dia jatuh posisinya sakit dan meninggal. Dia bilang gitu kan. Nah jawaban itu jangan sampai berbeda lah sama 2 orang itu yang pulang. Nah
Setelah dari situ bahwa si mayat itu udah nyampe ke darat, yang jadi saksi juga nyampe lah ke darat. Itu posisinya sama bang, 2 minggu perjalanannya, 15 hari 16 hari lah nyampe ke darat. Nah setelah pulang saya kan nggak tahu ya, saya masih tetap keadaan di kapal, yang lain pulang, yang 2 orang pulang. Nah ada teman saya yang sering sakit sesak napas, dia juga ikut pulang itu bang. Jadi yang pulang tuh berempat lah, cuman beda-beda kapal, ada yang di kapal collecting, ada yang di kapal yang pulang gitu. Nah setelah dari situ malam pertamanya bang, kejadian ada angin dulu bang, pertama angin kenceng kayak badai lah, sampai kapal rusak pertamanya. Kapal rusak, nggak jalan, dikontrol lah sama wakil, ternyata gearboxnya patah bang. Gearboxnya patah itu jadi yang as ke kipas yang muternya itu patah gitu, si bautnya patah, jadi kapal nggak bisa jalan lah di situ, nggak bisa jalan. Posisi malam-malam, posisi pasang buoy doang, nggak bisa tarikan, nggak bisa kerja lah di situ, cuman bisa nengok aja yang kerja gitu. Yang ngebenerin itu wakil dulu pertamanya, wakil dibantu sama ABK lain lah, dicek patah nggak bisa dibenerin di situ. Tekongnya marah lah di situ, anjing nih dia bilang gitu kan, kasar maaf ya bang. Anjing nih kapal, dia bilang gitu kan, pasti ini dari gara-gara si babi, dia bilang gitu. ABK yang lain pada ngelirikin lah gitu, dalam arti si babi itu siapa gitu loh bang. Nah di situ kita 3 hari bang, parasitan nggak pak, bukan jangkaran, jadi parasitan. Nah di situ kita cuman bisa ngerjain kusutan, bekas-bekas kerjaan kita yang berantakan, cuman itu doang. Gandeng lah kita sama kapal yang berangkat itu kan, ada yang berangkat sama kapal collecting. Di situ dikirimin lah bang, kayak ada serepnya lah, serep si barang itu yang ganti itu. Datanglah barang tersebut, nah dibantuin lah sama mekanik kapal, bisa disebut gitu, yang bantuin. Nyala lagi tuh bang, nyala kapal, jalan lagi. Pertamanya udah jalan lagi, mulai kerja lagi seperti biasanya. Ada waktu kejadian baru 4 hari yang meninggal itu, ada yang kerasukan lah bang. Teman saya ada yang kerasukan, disebutnya di karung-karung mainland. Jadi ngomong sendiri bang, orang itu ngomong sendiri, ngomongnya bahasa Sunda. Orang ayeuna nama dari orang yang kerasukan itu, jadi orangnya saya tahu, omongannya tahu, jadi beda bang, suaranya jadi beda gitu. Tapi matanya merem, ngomong dalam omongannya bahasa Sunda. Orang ayeuna nama geus geunaheun, mana geus aman, geus eueuh digebugan, geus kumaha lah, tapi menta hampura ka kabehan, ngomong gitu. Jadi dalam bahasa Indonesianya sekarang gua udah nyaman, dia bilang itu. Udah nggak ada yang mukulin, tapi saya minta maaf ke semuanya. Intinya kalau bahasa Indonesianya gitu. Di situ pada diem kan, semua lagi pada makan, ngomong itu pada ketakutan semua. Sampai tekongnya pun takut lah di situ, sampai nggak keluar tekong selama 2 hari mah tuh. Kagak keluar ke bawah, kagak ngontrol yang kerja di situ. Nah setelah dari situ pada takut semuanya, tetap berjalan, kerja berjalan. Kekerasan itu tiap hari masih berjalan lah, kekerasan itu. Nah setelah dari situ ada yang kesurupan, kita berjalan hampir 8 bulan lah, 8 bulan 9 bulan. Rusak lagi di situ, dicek lagi, kejadiannya gitu lagi, gearboxnya lagi patah. Kita udah pusing lah di situ. Alhamdulillah kita kapal balik. Soalnya kata seniornya, kalau udah kejadian kerusakan kayak gini udah nggak bisa dibenerin, kapal pulang. Di situ pada semangat lah, ABK yang lain pada semangat gitu. Kata tekongnya, udah kita rapihin, dia bilang itu kan. Pertama baru berjalan 9 bulan. Oh yang lain pada langsung, wah alhamdulillah kita pulang, suruh rapi-rapi gitu kan. Ternyata ngeberesin yang udah berantakan kita kerja gitu, bukan pulang. Di situ udah pada pusing lah. Udahlah, kabar-kabar dari kapten itu udah nggak jelas, dia bilang gitu kan, nggak ada benernya gitu. Kita nggak bisa jalan kapalnya, gandeng lagi, komunikasi lagi tekongnya sama kapal-kapal lain. Nah di situ ada lagi serepnya lah, ganti lagi gitu kan, sampai ke 3 kali itu lagi, nyala lagi, berjalan lagi. Udah pada bingung semuanya gitu kan. Perjalanan ada 10 bulan, 11 bulan, 10 bulan. Nah di situ mulai kejadian rusak lagi, ke 3 kalinya rusak lagi kapal, tetap kayak gitu. Udahlah,
jangan dengerin, pasti ini pasti masih bisa dibenerin gitu kan. Sama yang lain juga udah pada pusing, pada ngelamun sendiri, pengen pulang udah nggak kuat gitu kan. Sampai nanya ke seniornya kan, bang emang bener kerja di kapal kayak gini sering pemukulan, kok bang bisa bertrip-trip lah ke kapal gitu. Emang jadi setiap kapal beda-beda katanya, dia bilang gitu kan. Jadi setiap kapal beda peraturan, dia bilang gitu. Kalau aku aja dulu nggak ada kayak gini sistem kerjanya, nggak sampai kita dihukum sampai ketiduran bentar aja sampai dihukum sampai 5 slot, dia bilang gitu, rokok. Jadi gitu bang, kita ketiduran aja 5 menit kita kena dendanya, potongannya 5 slot rokok, hitungannya 750.000 lah, itu hitungannya. Itu kita nanti kena hukuman nggak dipotong iya gitu kan, tidur nggak bisa tidur, nggak dikasih jam tidur gitu kan selama seaplusan itu, sampai 2 hari 2 malam bang. 2 hari 2 malam itu kita nggak tidur, kita kerja terus di situ sampai mata itu hitam di sini, mata hitam, udah nggak bisa apalah, tapi tetap dipaksain kerja karena banyak yang bilang ABKP ini kerja kayak kerja paksa, dia bilang gitu kan. Udahlah sekarang ada rencana ini gitu kan, disitu rencanain kayak gimana, entah dari listriknya lah, kita itu semua bikin rencana kak. Di situ tetap gagal juga, nggak bisa pulang juga. Jadian kita kontraknya kan 1 tahun, berjalan mau 1 tahun. Nah di situ malah nambah kontrak. Di situ kita kan sedangkan tanda tangannya cuma 12 bulan, dari situnya malah nambah kontrak. Di situ jadi nambah kontraknya pertama 2 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan, dibilang gitu kan. Wah udah pada semuanya udah pada pasrah lah di situ. Udahlah sekarang mau gimana lagi, kita jalanin aja lah, dia bilang gitu kan. Nah setelah dari situ jalannya waktu, kita menjalani ada setahun lebih, udah mulai setahun lebih. Dari situ kapal rusak lah terakhir. Dari kapal rusak bulan November itu, bulan November awal kita menjalani rusak. Udah itu udah nggak bisa fix, udah nggak bisa dibenerin lagi karena udah ke beberapa kali kan di situ. Nah setelah dari situ kapal rusak, tekong udah nggak bisa apa-apa lagi di situ, cuman udahlah beres-beres sekarang, angkat buoy itu diibaratkan ke pertama lagi gitu kita. Di situ udah pada senang semua, udah nggak ngejalan, nggak kerja lagi lah ibaratnya, udah finish lah semuanya gitu kan. Kita beres-beres di situ kayak pancing ke semula lagi lah, diberes-beresin di situ. Tapi kapal tetap belum jalan itu, belum ada keputusan pulang juga, cuman disuruh beres-beres, rapi-rapi, udah beres di situ. Langsung tekongnya bilang udah kita pulang ini, dibilang gitu kan. Kita pulang itu awal November apa akhir November gitu di situ. Nah kita sama kapal lagi, kita ditarik lagi sama kapal yang mau pulang juga, yang berangkat sama kita itu kapalnya barengan. Kita ditarik lah pakai tali gandeng, di situ ditarik, kapal mulai jalan tuh awal bulan November tuh. Kita perjalanan pokoknya nyampe ke darat tuh 24 hari perjalanan pulang karena ditarikan kapalnya, jadi makin lama gitu. Setelah pulang, yang lain udah pada cerita, ini gimana ya kalau udah nyampe darat. Soalnya ada dari senior-senior kalau ada yang meninggal nanti kita ditanyain semua katanya, sama polisi gitu kan, ditanyain. Soalnya ada kejadian yang meninggal, dia bilang gitu kan. Kita nanti dibawa ke Kapolsek semuanya. Saya pada takut lah di situ semua. Kita cuman bisa ngelamun aja gitu kan, saking takutnya nanti di darat gimana. Soalnya si kapten sendiri dia bilang kalau yang berdua pulang yang sama barang mayat ini buronan, tekongnya bilang kayak gitu. Buronan. Soalnya jadi saksi itu berat katanya, salah. Jadi yang 2 orang ini diinterogasi, baru katanya nih kata tekongnya, baru diinterogasi buronan karena dari pihak keluarga katanya dilihat setelah diotopsi jadi banyak luka-luka kayak dipukulin gitu. Jadi pihak keluarga gitu, baru kayak dari tekongnya itu kita di situ langsung panik. Udahlah, nggak apa-apa lah, semua ini banyakan ini kok, dibilang gitu kan sama teman-teman yang lain. Perjalanan pulang di situ saya mimpi lah. Di situ saya mimpi orang tua saya meninggal. Jadi orang tua saya udah dibawa dari pasaran ya.
Di situ udah digotong, di situ saya bangun kaget. Di situ saya ceritalah sama teman saya, aku perjalanan pulang aja saya mimpi orang tua saya meninggal. Saya bilang udah jangan, itu kangen mungkin, dia bilang gitu kan. Teman-teman saya bilang kita jalan lah waktu selama 24 hari, kita nyampe itu nggak nyampe ke darat dulu bang, nyampenya itu pulaunya emang udah kelihatan, cuman di situ posisinya nyampenya malam, jadi kita nunggu paginya baru bisa masuk ke dermaga gitu. Di situ ada lampu merahnya juga, kita nunggulah seharian di situ, mulai telepon lah di situ, tukeran kartu, minta sinyal ini itu gitu kan. Nah di situ nelpon lah sama keluarga semua, sama pihak keluarga nelpon, saya ikut nelpon di situ. Yang lain pada nelpon keluar, pada nangis lah semuanya di situ. Udah selamat lah nyampe ke darat kayak gini, kayak gitu ceritanya. Saya ikut nelpon, saya nelpon sama keluarga, sama mama saya lah terutama, saya nelpon di situ. Gimana, pada sehat semuanya keluarga di rumah? Saya bilang kayak gitu. Alhamdulillah sehat. Saya bilang kalau kakak sehat, bapak sehat nggak? Sehat gitu. Tapi posisinya sambil nangis gitu. Mungkin nangis karena udah lama juga nggak ada komunikasi di situ. Bapak sehat, alhamdulillah, dia bilang itu kan. Nah setelah dari situ kita nelpon udah beres, kita mulai kerja lagi. Kerja tuh masih beres-beres kayak ikan, ngerapiin ikan gitu. Itu singkat waktu kita nyampe lah di dermaga. Di situ nyampe dermaga, kita ke darat lagi. Di situ pada nangis semuanya lah. Belum nginjek darat, tapi nengok darat gitu. Nengok darat udah pada nangis di situ. Sampai sujud, ada yang sujud syukur lah, sujud inilah itulah gitu kan. Pada ngambilin makanan tuh kak, karena sudah lama juga gitu kan. Nggak makan mie, nggak minum kopi, nggak makan yang enak lah intinya. Pada lari ke sono, pada makan, nggak mikirin apa-apa. Ditanya sama warung-warungnya lah di situ. Baru nyadar mas, iya langsung di situ tawarin uang tuh. Nih tawarin uang, pinjam 1 juta jadi 1.200.000 lah gitu kan. Nanti gajian dibayar, dibilang gitu kan. Ada yang minjem uang lah, ada gini. Itu ikan posisi belum dibongkar di kapal. Hari pertama belum bongkar karena bongkar itu barengan kapal kita masih ada. Nah kapal yang satunya masih bongkar, selesai lah bongkar, baru kapal kita dibongkar. Nah dari situ hari kedua kita di situ mulai teleponan lagi keluarga. Nah barulah di situ saya tahu yang sebenarnya, bahwa orang tua saya itu udah meninggal. Saya tahu dari teman saya nikah, dari Facebook kan diposting, saya komentar, saya bilang, Par, lu nikah kok kagak ngasih tahu gua bilang gitu kan. Langsung jawabannya, apaan ngasih tahu juga, orang tua lu aja nggak ada, lu nggak ada, dia bilang gitu kan. Kata gua, nggak ada kemana, pindah rumah apa gimana, saya bilang gitu kan. Meninggal, saya disitu langsung nangis, shock, nggak bisa bilang apa-apa. Itu saya tahu itu jam 1 malam. Nelpon itu tahu kabar kayak gitu, saya langsung nelpon lah ke kakak saya. Saya pun nelpon marahin kakak saya, kok nggak ngasih tahu kayak gini, posisi meninggal, bilangnya masih ada, masih sehat gitu. Ya soalnya ngasih tahu tuh posisinya satu jauh, nggak ada sinyal, dibilang gitu kan. Ngasih tahu bukan artinya ada niat ngebohongin, tapi biar nggak shock, dia bilang gitu, biar tetap perjalanan pulang nyampe ke rumah, baru di rumah dikasih tahu, dia bilang gitu kan. Pantesan saya mimpi orang tua saya meninggal, saya bilang gitu kan, kayak gini. Meninggal posisinya, berarti benar saya bilang gitu kan, posisinya meninggal orang tua saya. Nah di situ orang tua saya nangis lah, ayolah pulang, dia bilang gitu kan. Posisi belum gajian itu kak, ayo pulang, dia bilang gitu kan. Kapan mau dijemput? Udah nggak usah jemput, saya bilang, saya nggak mau pulang ke rumah, saya bilang gitu kak. Pertamanya saya nggak mau pulang ke rumah, saya bilang saya mau ke rumah teman saya dulu, saya bilang gitu. Ngapain saya pulang ke rumah juga, udah nggak ada keluarga ibaratnya gitu kan, nggak ada bapak saya. Jadi sedangkan saya itu tinggal tuh sama bapak saya sebelumnya gitu. Orang tua saya udah meninggal, ya enggak lah, saya nggak mau pulang, saya bilang gitu kan. Percuma saya pulang. Itu saya di situ nyesel lah, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Di situ kita gajian lah, saya sebut kita gajian, hari di situ bongkar ikan beres, kita gajian. Setelah gajian itu kita udah ngitung-ngitung semuanya. Itu sebelum gajiannya kita bawa uang segini, udah dihitung-hitungin lah, perhitungin di situ. Oh bawa uang segini. Dan ketika gajian kita nggak sesuai kak gajinya. Kita hitung-hitungin kisaran ada 30 juta lebih hasilnya, dan ternyata yang bawanya itu ada yang 4 juta selama 13 bulan itu kak. Ada yang 4 juta,
ada yang 10 juta, paling besar itu 23 juta, paling besar itu selama 13 bulan. Dipanggil gajian nih, nggak disebutin ada potongan, ternyata tahu-tahu dari rokok itu ada 100 slop, 90 slop, sedangkan kita sendiri dalam 1 bulan dikasih jatah cuma 5 slop dalam 1 bulan. Ada yang 100 slop, saya sendiri tuh ngalamin cuma 40 slop gitu. Nah di situ gajian saya pegang uang itu dibayar tuh cuma 21 juta. Saya 21 juta dalam 13 bulan. Di situ saya beli HP lah, benar-benar HP di situ. Terus bayar utang saya langsung ngambil baju ke darat kan, belanja ke toko dulu gitu, ngambil baju buat salin ganti. Di situ saya belum langsung pulang, gajian sore pada jalan-jalan dulu, langsung naik ke bis, nah ngambil KTP itu bayar lagi. Nah di situ dari si pihak calo itu kita nerima gaji itu kalau di benua sana, jadi nggak dipotong, jadi potongannya itu udah bersih di situ. Gaji misalkan kamu 19 juta jadi udah bersih, nggak ada potongan apa-apa lagi selain paling ongkos doang di situ. Teman saya yang nangis, yang 2 orang dari Jawa kan, dari Jawa Tengah, bawa cuma 6 juta kak. Itu kerjanya paling capek, angkat yang berat, cuman bawa 6 juta, 4 juta. Udahlah, dia bilang itu. Aku gaji cuma segini doang, beda sama yang lain. Ada yang ngadu lah sama tekongnya. Itu kan dari PT, tekongnya cuma bilang gitu doang. Yang gaji kamu PT, itu. Gaji cuma segitu. Nah, udah perjalanan. Nah, dari situ yang lain yang di Jawa pada turun, kita jadi satu jalur. Yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu satu bis semua. Kalau yang dari Medan itu nggak pulang. Di dermaga dulu barengnya sama kaptennya itu pulangnya. Kita dari perjalanan nggak ada apa-apa ya, happy lah semua di situ. Pada gini cerita, udahlah nggak mau berangkat lagi lah. Pada nyesel lah semuanya. Ya kita perjalanan yang arah ke Bandung itu hampir barengan semua, 12 orang. Nah setelah dari situ perjalanan, kita kan belum tahu bahwa yang 2 orang yang udah pulang bareng sama jenazah itu, kita nelpon lah di situ. Gimana kabarnya lu, udah nyandar, pasti banyak duit nih, kata yang gitu. Boro-boro lah bawa uang juga segini. Lu yang barengan sama mayat bawa duit berapa? Gua bawa duit 12 juta katanya. 8 bulan aja 7 bulan bawa duit 12 juta. Gua bilang, gua aja di sini yang 13 bulan bawa duitnya segini, saya bilang gitu kan. Sampai ada si Ijal sama si Fahmi dia bawa 6 juta, gua bilang gitu kan. Oh dikit banget, dia bilang gitu kan. Lu gimana? Saya bilang itu kan. Kabarnya yang barengan sama jenazah gitu gimana? Saya bilang itu kan. Lu kata tekongnya lu buronan, dicari-cari sama polisi lah gini. Enggak katanya. Saya itu jadi nyampainya, jadi si korban ini jadi nyampe ke kapal, dia dibawa ke rumah sakit, diotopsi. Jadi enggak ada, jadi lukanya udah pada hilang katanya. Lukanya udah pada hilang. Nah, di situ saya nganterin yang pulangnya ini, yang orang Bandungnya, asisten kokinya pulang barengan sama mayatnya ini, jadi nganterin pihak ke keluarga. Udah pada kumpul semua di situ keluarganya, ternyata udah pada kumpul semua 5 orang sama yang di ambulan. Jadi dia pakai ambulan sama jenazahnya, mayatnya. Jadi gajinya itu dibayar full gitu. Gajinya itu dibayar full selama kontrak itu, dan ditambah kata ininya, jadi santunannya itu 30 nih gitu. 30 dikasih 30 sama gaji full di situ. Langsung di situ setelah nelpon, berarti tekong bohong katanya, lu gini. Gue itu nggak boleh balik lagi katanya gitu. Gue itu nggak boleh balik lagi karena sama PT-nya, karena ada kejadian kayak gini nggak mungkin balik lagi. Oh di situ. Udahlah kumpul-kumpul, dia bilang gitu kan. Ya gue juga belum pada nyampe kok, dia bilang gitu kan. Kita semua belum pada nyampe. Nah perjalanan yang lain pada pulang ke rumah, saya nggak pulang lah di situ. Nyampe ke rumah temen. Setelah dari rumah teman, nyampe itu ke darat itu ke Bandung itu bulan Desember 2024 tanggal 25. Saya nyampe ke rumah dulu. Ya jadi itu saya yang bisa saya ceritakan pengalaman saya di kapal tuna reject. Diminum dulu Bang Fikri, silakan Bang, kopinya Bang. Kopi gue habis lagi nih, ya kan. Saking nyimak kayak ini Bang Fikri nih.
Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Fikri nih saat jadi ABK kapal tuna ya Bang ya. Yang dimana kontrak awalnya 8 bulan dan ternyata perpanjang selama 13 bulan. Iya. Yang dimana dalam yang tadi disinggung di awal cerita dan tadi teman-teman semua udah dengerin, ada satu rekannya, satu kapal yang meninggal gitu kan. Nah, ini banyak juga nih, karena kan kami nggak cuma abang doang nih jadi cerita di sini sebagai ABK gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga ada bahwasanya dia jadi korban calo. Ini di Facebook gitu kan ya. Nah emang kalau teman-teman semua searching gitu kan, silakan di Facebook kalian cari situ nih, misalkan ABK, lihat di postingan tuh pasti banyak tuh. Dibutuhkan 5 ABK kapal, berangkat malam ini. Dibutuhkan berapa ABK kapal, berangkat nih, hubungin ini, gaji pokok segini, kasbon segini, per hari segini, gitu kan ya. Nah, karena penasaran nih, saya klik tuh profil daripada yang ngirim posting itu. Cepret, ternyata nggak ada foto, nggak ada kayak postingan-postingan sehari-hari. Dan baru dibikin berapa bulan yang lalu tuh akun. Paling cuma baru 1 akun doang. Coba nih akun yang lain nih, sama juga baru dibikin akunnya. Nah berarti kan di situ kan ada kecurigaan bahwasanya ini pasti calo nih. Nah terus juga kemudian kalau teman-teman semua searching di Facebook gitu kan, yang searching ABK terus kalian di postingan, ketika ada satu postingan yang gajinya segini, di bawahnya tuh pasti yang komentar tuh, saya dulu di PT ini sesuai postingan segini, tapi pas jadi ABK nggak sesuai, ya kan Bang ya? Bener kan ya? Bener kan ya? Nah itu, jadi untuk teman-teman semua gitu kan, memang dan ini mungkin khususnya untuk pemerintahan terkait kali ya, untuk lebih fokus ke sini juga nih maksudnya gitu kan, yang dimana yang katanya nelayan dan ABK yang makmur, yang ABK yang mana gitu kan, terutama yang tadi Bang Fikri juga kan tadi mendapat kekerasan di lautnya, terus kemudian untungnya Bang Fikri masih bawa uang tuh baliknya, iya kan? Ada juga kalau nggak salah ABK dari mana ya, dari Indramayu atau mana yang podcast ini, dia pulang tuh sekitar bawa 4 juta atau 6 juta selama berapa bulan tuh? Dari Sukabumi ya, lagi dari Sukabumi gitu kan, selama biasanya minimal 8 bulan kan kontrak kan ya, 8 bulan dia cuma bawa 4 juta. Wah, itu ya itu balik lagi ke nasib satu ya, rezeki udah ngatur gitu kan. Bang Fikri untung lah gitu, pulang masih membawa rezeki gitu kan nih. Nah, kan tadi pasti awal itu ada MOU nih Bang sama pihak PT. Bosnya gajinya yang tadi Abang bilang tuh segini. Pasti kan kalau 8 bulan pasti yang didapetin segini nih nominalnya. Pasti ada ya anggapan gitu ya. Kalau 13 bulan, wah nambah banyak lagi nih, ya kan? Misalkan tadi, wah gue 40 juta megang nih. Pasti kasbon jebret. Potongan A, potongan B, potongan C, potongan D, potongan apalah. Bahkan mau nyebrang juga dapat lagi potongan sini. Wah, gokil sih. Dan ternyata nih, gue tadi sedih loh Bang, gue denger cerita lo tuh. Jujur aja tadi lo, itu kan berangkat dari situasi dan kenekatan lo nih Bang ya, sebagai gue pengen jadi ABK, gimana caranya? Tadi Abang bilang di dompet cuma bawa 15.000, mohon maaf ya Bang ya. Terus kemudian untuk makan pun tadi minta TF dulu dari calo, dan calo cuma ngasih 50.000 gitu kan nih. Terus kemudian di laut juga Abang nggak megang sama sekali. Tapi ketika pulang membawa rezeki. Iyalah Pak, alhamdulillah. Gue salutnya di situ, apalagi seorang cowok gitu kan ya. Tapi emang kan pasti aja nih Bang, setiap kita mau pergian kan rantauan kan pasti ada aja nih orang tua yang nggak setuju gitu ya. Mohon maaf nih, misalnya tadi Bang Fikri nih nangis, jangan apa mungkin itu orang tua ngelarang, mungkin itu ternyata mohon maaf yang orang tua Bang Fikri meninggal itu kayak isyarat gitu. Kalau kita berbicara sekarang ya gitu. Iya Bang, benar. Jadi sebelum dalam perjalanan tuh udah mimpi Bang. Yang tadi tuh ya. Orang tua meninggal, saya ceritalah ke teman saya, orang tua meninggal dari mimpi. Udahlah, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, katanya mungkin kangen gitu kan. Iya. Sebelumnya kita turut berduka cita juga nih Bang ya. Semoga almarhum semua amal ibadah diterima lah gitu. Termasuk dengan temannya Bang Fikri juga tuh yang meninggal di kapal itu ya. Nah,
Berarti kan satu nyawa ABK kapal dapat santunan 30 juta plus gaji full tanpa potongan. Apa ada potongan lagi nih? Nggak ada. Kalau potongan nggak ada. Nggak ada potongan pun berarti dia cuma dapat sekitar kalau 8 bulan ya, berarti 7 bulan ya? Sekitar berapa puluh juta tuh dia? Jadi Bang, tanda tangan kontraknya itu 8. pertama dari calonnya itu 8. Cuman dari kapalnya itu setahun Bang. Oh. Gitu. Berarti gaji pokok setahun. Iya. Full. Oke, kira-kira berapa itu Bang? 18 juta sih dihitung-hitung. 18 juta per 3 tambah 30, 48 juta. Nyawa dibayar dengan 48 juta. Kan Iya. gitu ya Bang ya? Gitu kan ya. Oke. Kira-kira nih Bang, yang Abang PT yang Abang berlayar itu ilegal apa legal tuh? PT-nya itu aman Bang. Jadi apa sih? Legal ya? Legal. Legal. Jadi kita berangkat tuh pakai buku pelaut gitu. Ada buku pelaut. Ada buku pelautnya gitu, sekolah dulu kita sebelum berangkat tuh. Oh, sekolah dulu. Sekolah dulu. Oke, berarti ini legal. Iya. Tapi emang kena calo aja nih, gitu ya. Salah. Masih mending lagi, masih untung lagi nih. PT-nya legal, pulang bawa uang, cuma kena calo. Iya. Ada yang orang Sukabumi kena calo, PT-nya ilegal, pulangnya nggak bawa duit. Nah, ya kan? Gitu kan ya? Kan gitu Bang, ya kan? Iya. Maksudnya tuh gimana ya, kalau karena keadaan susah juga ya. Maksudnya untuk pemerintah yang terkait ternyata ini udah terkoneksi loh. Tadi aja kan yang mau kaburnya nggak bisa tuh. Nah, nggak bisa. Ketahan tuh, ya kan? Padahal hak dia juga sebenarnya kabur juga kan. Karena mau ngomongin travel ya kayak udah terkoneksi, ini ke sini, ini kayak ke sini. Sistemnya kok udah berjalan tuh ya ternyata ya. Udah lo bayarnya di sini dah. Ketika ABK itu nyampe gue bayar lo. Itu kan berarti udah ada jaringannya gitu loh. Oke. Nah, kan temennya diotopsi nih Bang. Iya. Temennya otopsi pasti ada luka-luka lebam. Apalagi kalau dipukul hampir tiap hari, Iya. ya kan. Berarti kan meninggalnya emang karena kesiksa dulu, ya kan. Terus kemudian ada pembengkakan Iya. di kaki. Terus kemudian tidurnya di luar dan lain sebagainya. Ya matilah anak orang. Iya kan? Iya. Kan gitu ya. Ini jangan Bang Fikri ikut mukul juga nih. Jadi kalau dari sistem kerjanya Bang, waktu kerja salah dikit, kalau pukul memukul tuh udah biasa Bang. Udah biasa. Tiap hari makanan ABK lah itu. Pukul memukul Hampir tuh. semuanya? Semuanya. Tapi Tekong diem aja ya? Tekong diem aja, nggak bisa nggak apa-apa. Salah dikit kita pukul. Karena yang kalau ABK cerita di sini tuh katanya kalau di laut nggak ada hukum apa namanya? Hukum alam atau apa namanya itu? Hukum rimba atau Jadi apa? di kapal tuh katanya Bang, Tekongnya sendiri yang bilang nggak ada hukum, dia bilang gitu. Kalau di kapal itu hukum rimba. Hukum rimba. Kapal itu adanya hukum rimba gitu. Mau ngadu ke siapa di kapal gitu kan? Ya juga mau kabur. Iya. Di tengah laut Australia sono. Iya. Gokil. Berarti di perairan Australia. Berarti benderanya ganti dong. Diganti bendera Australia. benderanya. Oh, berarti memang legal ya diurus gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian dapat kekerasan kalau sehari, 2 hari, 3 hari sampai 8 bulan sampai 13 bulan tuh sama juga kekerasan. Kan lama mungkin dapat kekerasan itu ketika baru kenal, baru kerja, dapat. Tapi ketika udah wah asik nih kerjanya nih nggak dapat apa? Enggak Bang. Terus-terusan? Jadi tiap hari itu pasti ada. Setiap hari itu pasti ada kekerasan. Jadi kita kerja walaupun kita teman sama teman kita gitu kan. Ada yang salah gitu, salah dikit pasti pakai kekerasan, Bang. Kerjanya gitu. Tapi kalau udah beres kerjanya, udah waktu istirahat enggak biasa lagi. Tapi kalau lagi kayak tadi tebar ini gitu ya, terus tarik pancing tuh pasti harus pasti ada. ada. Terus. Tapi kalau udah balik ke kamar udah tuh. Udah kamar biasa lagi, ngobrol lagi. Wah, kalau gue sih dendam sih. Gitu. Biasa lagi gitu. Kalau udah beres kerja. Gue tunggu di darat lo gitu kan. Udah kelar duluan gue di laut. Ya, mabok laut juga itu ya. Mabok laut juga. Berapa minggu Bang mabok laut? Kalau teman-teman saya sampai 2 minggu, Bang. Sampai 10 hari paling lama. Saya sendiri paling 3 hari lah. 3 hari. Katanya kan kalau ABK yang cerita di sini tuh minum air laut, bener gak? Ya. Tapi tetap aja kalau menurut saya ya. Walaupun minum air laut nih. Saya baru juga berangkat ada 3 jam 4 jam udah merasa puyeng-puyeng di situ. Minum lagi. Banyak yang bilang minum air laut katanya kan. Minum tetap aja, Bang. Oh, katanya kan minum air laut biar kita menyatu dengan laut gitu ya. Tetap aja gitu, ada prosesnya. Katanya kembung juga ya. Pokoknya air minum pun nggak masuk Bang, makan nggak masuk, apa nggak masuk, sampai kayak
kuning lah, keluar kuning cairannya habis di situ. Pernah sih, iya. Situ. Kapal getek di Lombok tuh Gili Trawangan tuh. Iya. Bentaran aja tuh udah mual kan, apalagi kalau kapal diam nih, deng. Iya, deng. Itu tuh, wah. Pokoknya nengok laut tuh Ogah takut lah. laut, iya. Nengok Tapi laut kalau tuh air teman-teman tuh nggak semua mau. kalau mau ke mabok yang instan gitu ke laut aja ya. Tanpa ada efek samping Iya, Bang, bener, tanpa bener. minum-minum. Iya, Pergi bener. laut Ancol naik getek 25.000 bisa mabok. Gitu. Iya. Namanya mabok laut gitu kan ya. Nah, terus kan kemudian ada bonus nih. Bonus apa namanya? Hitungannya per ton atau bagaimana Per tuh? ton bang. Jadi Per ton. ada preminya gitu hasil tanggapan kita. Oke, misalkan kan tadi ada 28 ABK Iya. plus tekong. Misalkan hari ini dapat 2 ton. Besoknya misalkan ya 3 ton, 4 ton. Nah, itu dibagi rata ke semua ABK atau gimana? Jadi kita tontonannya itu di akhir bang. Oh, Enggak di situ. Kita nggak dikasih tahu hasil tangkapan kita berapa tonnya gitu. Tangkapan abang sendiri? Tangkapan kita Oh, ramean kan? itu, iya, Oh, soalnya ramean. tuna ya? Iya, Iya. Kalau cumi kan hitungannya per kilo yang kita dapat tuh, Iya, ya kan? itu. Nah. Oh, Kalau kita itu barengan lupa gitu. barengan ya? Tim gitu ya? Iya, tim. Oh iya juga sih kalau satu tim gitu, kalau ada yang diem bae, emosi juga nih Iya. gue juga. Jadi emosi gue juga. Kalau Iya. cumi kan perorangan bang, Iya, ya kan perorangan. per kilo berapa, ya lo mau dapat berapa terserah deh Iya. gitu kan. Oh yang itu ABK kapal cumi, yang nggak bawa duit tuh. Iya ini tuna. Oh iya beda. Oke. Nah dapat berapa ton bang saat itu total? Jadi totalnya itu kita belum tahu pasti bang. Jadi kita nggak dikasih tahu ke kita. Jadi tekongnya sendiri yang bilang kita itu wakilnya sendiri pun intinya kayak dibohongin lah ibaratnya. Jadi ada tontonan mafia kita itu berarti. ibaratnya perhitungan kita kan, perhitungan kita semua ABK sama wakil pun kita adalah hasil disebutnya kapal hasil bang. Kalau di atas 180 kita disebutnya kapal hasil gitu. 180 ton. 180 ton kita disebutnya hasil. Nah di situ malah kurang bang. Kurang dari 180. Kurang dari 180. Bisa 170 lebih lah di situ. Tetap aja disebutnya hasil lah, tapi hitungan kita itu beda gitu. Hitungan kayak wakilnya, ABK-nya tetap beda gitu. Wah, ada mafia juga ternyata ya. Iya. Di situ. Oke. Nah, sempat kena badai gak tuh di laut tuh? Karena kan setahun sebulan loh itu. Nggak cuma sehari kayak di Ancol pulang Bang, pergi gitu. ada badainya. Tapi tetap aja kita kerja kecuali ada ombak 8 meter, 9 meter baru kita berhenti parasitan. Cuma 8 sampai 9 meter. Pokoknya iya beneran dari air tuh di atas kapal lah bang ibaratnya, cuman kan kapal ngambang itu kan, Iya, ngikutin air di atasnya gitu. Oh, itu makin enak Posisinya. dong perut. Iya. Iya dong. Iya bener bang. Oke. Kena badai, misalkan ada badai hujan nih. Tadi kan narik itu kan tengah malam, ya kan. Itu tetap dilanjut tuh. Tetap lanjut kerja gitu. Oke, paling Kita pokoknya banting tulang lah, karena ombak tuh bener dibanting tulang tuh bener. kalau ombak tuh Bentar udah kebanting. tiap hari lah bang gitu. Ini jadi banting tulang tuh yang sebenarnya tuh jadi ABK teman-teman. Cuman tadi kena badai, kena hujan harus namanya tarik apa namanya tadi bahasanya tuh tarik umpan ya. Iya. Tarik umpan, tarik pancing tetap dilakuin walaupun badan kebanting ya kena tulang tetap dilakuin. Ini namanya banting tulang sebenarnya nih gitu kan. Kalau banting tulang cuma bukan banting tulang. Kan? Bukan banting tulang bang ya kan? Iya belah mesin gua. Iya. Oke. Nah, terus selama 13 bulan bersandar gak? Enggak bang. Enggak. Jadi kita nggak ada nyandar ke pulau gitu, nggak ada. Pulau-pulau kecil Nggak gitu ada. buat Kita tetap di tengah. Selama 13 bulan tuh kita di tengah aja terus. pemandangannya apa? Tuh. Ya kiri kanannya tetap itu aja gitu kan. Itu aja ya? Iya. Ngelihat Walaupun kapal jalan juga tetap kayak gitu aja ya. Kayak itu aja. Bang. Selama 13 bulan nggak pernah nyender. Nggak pernah nyandar. Kan ada dekat pulau kecil nih. Misalkan ngapain? Enggak. Kita di tengah aja terus. Memang udah bosan mungkin. Memang cuma itu aja. Gitu. Ada sinyal nggak sih bang? Nggak ada bang. Kalau sinyal tuh nggak bisa, nggak ada. Paling ada cuman tekongnya apa sih, kontekan dari satelit itu. Bete banget ya. Iya. 13 bulan. Kita udah kayak apalah bang, sering ngomong sendiri lah, ngelamun lah. Mana lagi? Ngobrol sama tuna di freezer. Udah bingung bang. Nah, gitu. Udah bosen. Ngelihat orang itu terus. Abang udah pas bosen. mancing tuna paling gede
berapa kilo? Pasti kan dapat nih, seret, kena dapat mesin kan tuh paling gede. Adalah tembus 100 kiloan lebih lah. Maksudnya satu tuna? Satu tuna. 100 kilo? Iya. Wih, abang langsung Lebih ini lah. dong. Mantap mancing mania. Pernah gak? Ya kan, foto dong. Ada yang foto-foto, paling nggak diangkat lah bang, nggak keangkat ikannya. Paling Dapat di sampingnya. ikan-ikan aneh gak? Ikan-ikan aneh? Kayak ikan hiu, paus pun ada bang pernah, cuman nggak dapat diangkat lah, cuman ngikat Yang doang. ikan apa tuh yang ujungnya lancip tuh? Marlin. Iya, marlin dapat Iya, nggak? dapat. Itu kan mahal punya- itu. Iya, marlin, meka itu. Ini ikan-ikan Indosiar. Ada. Iya kan kayak gitu kan ada sarap, sayap ya bener loh. Emang bener Sarapnya. bang, emang bener. Bener kan ada kan? Ada. Iya. Ikan marlin tuh lumayan tuh teman-teman semua. Dayung. Oke. Nah ini balik lagi nih biar nggak melebar kemana-mana. Terutama yang tadi masalah almarhum ya bang ya. Iya. Sempet ini nggak ketahan nggak akhirnya tuh si yang dijadiin saksi atau jadi buron itu? Jadi yang sebenarnya itu nggak buronan bang. Bukan buronan. Jadi nganterin ke keluarganya. Setelah dari santunan itu dibayar, dari uang santunan yang meninggal itu gaji full dibayar, udah nggak ada apa-apa sebenarnya, udah beres. Oke, seharusnya kalau masuk otopsi pasti ada bekas-bekasnya tuh. Iya. Apalagi kalau pakai benda tumpul ya keras, cetuk pasti tuh nggak cuma sehari 2 kali. Soalnya kaki gue aja kena ketiban tangga tuh sampai seminggu lebih nih. Serius masih sakit nih. Apalagi itu kan benar tadi apa tuh sempat bawa pipa besi kan ya, ceger lagi. Wah. Soalnya kabang jadi di perjalanan pun lama, jadi mungkin hilang mungkin di situ. Oh iya. Nah, ketika abang jadi ABK kapal tuna, terus pulang, terus kemudian ngalamin kejadian ABC yang tadi abang bilang tuh ya. Kalau misalkan ada tawaran lagi nih, Iya. ya kan, ke laut, ya kan, jadi entah itu ABK kapal tuna atau mungkin jadi ABK kapal cumi, dari lubuk hatinya Bang Fikri paling dalam nih, mau nggak? Enggak. Kapoknya bang paling pahit itu. Udah ibaratnya udah jalan terakhir mungkin kalau ke kapal tuh, kerja ke kapal tuh. Iya. Soalnya 80% yang kasus semua bang, terus terang. ABK itu kebanyakannya 80% yang kasus semua. Betul. Sampai kan ya ngobrol-ngobrol kan, kalau nyari kerja ke kapal itu disebut orang goblok bang. Kalau nyari bener-bener nyari kerjaan ke kapal itu disebut orang goblok bang. Sama teman-teman. Dan yang karena sama kondisi kesini. juga udah terdesak. Iya. Gimana caranya biar dapat kerja menafkahi orang rumah. Iya. Kapok lah di situ Jalan enggak. pintasnya ke ABK ini. Cuma persyaratan KTP, kakak. Kakak. Ya itu doang. Langsung dapat duit malah belum kerja. Iya, langsung gitu kan ya? dikasih. Benar. Iya. Tapi emang di balik itu juga banyak juga ABK yang sukses juga, tapi ABK yang di luar negeri ya. Iya kan? Benar. Pergi ke Korea misalkan, pergi gini gitu kan, tapi kalau dalam negeri nggak tahu deh. Ya ini juga semoga jadi sorotan pemerintah juga nih, supaya apa? Supaya tadi mencari lapangan pekerjaan dipermudah gitu kan, terus kemudian misalnya ABK yang diperketat pengawasannya gitu kan dan sebagainya, supaya ya apa namanya itulah ya. Udah ngeblank nih masalah ini. Oke. Bang, punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang mungkin mohon maaf banget mau jadi ABK gitu Bang? Saya saranin sih untuk yang baru-baru ya. Iya betul. Saya juga kan termasuknya baru kemarin. Janganlah. Karena di kapal itu hampir kayak gitu semua udah pasti gitu bang. Hampir ya? Hampir. Oke. Kerja jadi ABK itu pasti kayak gitu semua lah. Gitu. Kekerasan tuh udah pasti itu kan. Gak enak lah, gak ada yang enak di kapal tuh. Jadi ABK ya khususnya. Yang jadi ABK mau kapal tuh tuna, cumi. Yang lain. Kayak jaring kayak gitulah, macam-macam ABK. Yang penting ABK nggak enak lah, nggak ada yang enak. Intinya jam tidurnya itu kurang, udah jelas. Kesehatan juga ya, kurang. juga dari keluarga, mental, fisik ya Bang ya. Wah, oke. Ya wis, kita doakan semoga Bang Fikri ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah. Oke, dan ini teman-teman semua, cerita dari Bang Fikri ini bukan untuk nakut-nakut nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Fikri, thank you banget. Iya, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.